Detik-detik punggawa skuad Garuda tiba di Cina, langsung diserbu fans militan. Kevin Dix akhirnya dikonfirmasi proses naturalisasi hari ini. PSSI akhirnya tuntut wasit kontroversial ke FIFA. Justin Hubner respon soal hadirnya Kevin Dix dan Mesielgers di skuad Garuda. Instagram wasit kontroversial mendadak hilang usai diserbu fans merah putih. Simak informasi selengkapnya sebagai berikut. PSSI memastikan akan mengirimkan surat protes kepada AFC dan juga FIFA terkait kepemimpinan wasit di laga Timnas Indonesia versus Bahrain. Hal itu disampaikan secara langsung oleh anggota Sko PSSI yakni Arya Sinulinga. Laga Timnas Indonesia versus Bahrain dipimpin oleh wasit asal Oman yakni Ahmed Abu Bakar Al-Kaf. Arya Sinulinga mengatakan bahwa PSSI kesal melihat kepemimpinan wasit yang berat sebelah. Puncak kekesalan PSSI itu datang di penghujung pertandingan. Wasit Ahmed Abu Bakar Al-Kaf tidak meniupkan peluit berakhirnya pertandingan. Padahal, waktu pertandingan sudah melewati 90+6 menit. Perlu diketahui, wasit memberikan tambahan waktu babak kedua selama 6 menit. Timnas Indonesia merasakan kesialan di akhir babak kedua. Pasalnya, Bahrain berhasil mencetak gol penyama kedudukan menjadi 2-2 lewat aksi Muhammad Mahrun pada menit ke-90+9. Gol pemain bernomor punggung 8 itu juga bernuansa offside. Sayangnya wasit Ahmed Abu Bakar Al-Kaf tidak melakukan review VAR. Para pemain Timnas Indonesia pun di bangku cadangan melakukan protes keras kepada sang wasit. Hingga akhirnya Ketua Badan Tim Nasional Sumarji diganjar kartu merah. Kami sangat kecewa dengan kepemimpinan wasit. Dia seperti menambah waktu sampai Bahrain menciptakan gol, kata Arya Sinulinga. Arya mengatakan dalam waktu dekat ini surat protes akan segera dikirimkan. PSSI ingin AFC dan juga FIFA melihat kepemimpinan wasit Ahmed Abu Bakar Al-Kaf. Apalagi PSSI juga kaget bahwa di laga tersebut, wasit yang bertugas berasal dari federasi sepak bola yang sama. Bek klub FC Copenhagen yakni Kevin Dix terpantau berada di Jakarta. Dan ini seakan menjadi isyarat bahwa ia akan segera dinaturalisasi ke Timnas Indonesia. Kevin Dix terlihat berada di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang pada hari Kamis, 10 Oktober 2024. Beberapa foto sang bek sudah tersebar di dunia maya via akun Instagram @ilan.alkatiri. Kevin Dix terus dirumorkan akan menjalani perpindahan kewarganegaraan dari Belanda ke Indonesia. Pemain berusia 27 tahun itu juga telah dihubungi oleh PSSI. Kevin Dix lahir di Apeldoorn, Belanda pada 6 Oktober 1996. Darah Indonesianya mengalir dari kakek dan neneknya yang dikabarkan lahir di Ambon, Maluku. Nama lengkap Kevin Dix adalah Kevin Dix Bakarbesi. Nama terakhirnya ialah marga yang terdapat di Waai, Kabupaten Maluku Tengah, Maluku. Kevin Dix sedang libur bermain di Liga Denmark bersama dengan FC Copenhagen. Lantaran jeda internasional di sana pada tanggal 8-18 Oktober 2024. Ketua PSSI Erick Thohir masih malu-malu untuk mengakui rencana naturalisasi Kevin Dix untuk Timnas Indonesia. Alhamdulillah kalau memang masuk. Jangankan Kevin Dix, yang lainnya juga masuk, ujar Erick Thohir. Hadirnya Kevin Dix ke Jakarta ini hampir pasti bisa ditebak bahwa ia akan segera melakukan proses naturalisasi. Bisa jadi Kevin Dix akan bertemu dengan Erick Thohir hari ini, dan akan memulai proses pengecekan berkas juga hari ini pula. Pasukan skuad Garuda dikabarkan langsung terbang ke Cina usai melakukan laga melawan Bahrain. Seperti yang diketahui, Timnas Indonesia akan melawan Cina pada tanggal 15 Oktober 2024. Ini merupakan laga keempat Timnas Indonesia dan Cina di kualifikasi Piala Dunia 2026. Pada laga sebelumnya, Jaiz CS berhasil mengumpulkan 3 poin setelah 3 kali bermain imbang. Tim asuhan Sintayong ditahan imbang Arab Saudi 1-1 dan imbang lawan Australia 0-0 dan juga imbang lawan Bahrain 2-2. Adapun Cina belum satupun meraih hasil positif. Cina kalah dari Jepang 0-7, kalah dari Arab Saudi 1-2, dan dipermalukan Australia 1-3.
Timnas Indonesia langsung bertolak dari Bahrain ke Cina semalam waktu setempat. Kita akan bawa pulang 3 poin dari Cina, kata Marcelino Ferdinand saat menaiki pesawat. Pertandingan bakal digelar pada jam 19.00 waktu Indonesia Barat, dan rencananya bakal diserahkan langsung oleh RCTI. Klasemen Timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026 setelah bermain imbang dengan Bahrain. Timnas Indonesia bermain imbang 2-2 dengan Bahrain di Stadion Nasional Bahrain pada Kamis 10 Oktober 2024. Hasil itu membawa Timnas Indonesia ke posisi ke-5 klasemen sementara kualifikasi Piala Dunia 2026 Grup C. Timnas Indonesia melorot 1 strip setelah sebelumnya berhasil menempati posisi keempat. Jaidzes CS mengumpulkan 3 poin dari 3 laga yang telah dilalui. Tim asuhan Sintayong ini belum pernah terkalahkan. Ketika lawan Arab Saudi imbang 1-1 dan melawan Australia imbang 0-0. Jepang masih bercokol di puncak klasemen dengan nilai sempurna 9 poin. Tadi dini hari Jepang menang atas Arab Saudi dengan skor 2-0 di King Abdullah Sport City. Australia berada di posisi kedua, kemenangan 3-1 atas China membawa The Scores melejit ke klasemen sementara. Bahrain yang bermain imbang dengan Indonesia berada di posisi keempat dengan perolehan 4 poin. Timnas Indonesia bakal bertanding lagi melawan China pada tanggal 15 Oktober 2024 mendatang. Instagram wasit kontroversial yakni Ahmed Alkaf langsung menghilang setelah menggagalkan kemenangan Timnas Indonesia atas Bahrain. Terpantau akun Instagramnya @ahmedalkaf yang memiliki follower sekitar 17.000 sudah hilang dari peredaran. Hilangnya akun di atas efek report masif yang dilakukan pecinta sepak bola tanah air. Report itu dilakukan karena Ahmed Alkaf dinilai memimpin laga Timnas Indonesia versus Bahrain secara tidak adil. Keputusan kontroversial pertama terjadi di babak kedua. Ia tidak memberikan hadiah tendangan bebas kepada Timnas Indonesia, tepat di depan kotak penalti Bahrain. Padahal dalam siaran ulang terlihat jelas pemain belakang Bahrain menjegal Rafael Strike. Alih-alih memberikan tendangan bebas, wasit asal Oman tersebut hanya memberikan drop ball kepada Timnas Indonesia. Kemudian ketika pertandingan memasuki menit ke-90, Ahmed Alkaf memberikan tambahan waktu 6 menit. Hanya saja di saat waktu menginjak menit ke-90+6, sang pengadil tak kunjung menghentikan pertandingan. Andai saja meniup peluit panjang tanda berakhirnya pertandingan, Timnas Indonesia akan menang 2-1 atas tuan rumah Bahrain. Akan tetapi, wasit membiarkan pertandingan terus berjalan sampai akhirnya Bahrain menyamakan kedudukan lewat sepakan Mohamed Mahrun di menit ke-90+9. Ia sebenarnya bisa saja menganulir gol Bahrain jika mengecek VAR. Sebab dalam tayangan ulang terlihat jelas penyerang nomor punggung 9 Bahrain, yakni Hussein Abdul Karim, terjebak offside. Hasil 2-2 praktis merugikan Timnas Indonesia. Sebab jika menang atas Bahrain, Timnas Indonesia akan melesat ke peringkat kedua klasemen sementara grup C dengan 5 angka. Sementara itu, karena hanya imbang, Timnas Indonesia turun ke posisi 5 dengan 3 angka. Justin Hubner pernah melepaskan sindiran di Juni 2024. Saat itu, ia menyindir para pemain keturunan Indonesia yang dulunya menolak naturalisasi menjadi warga negara Indonesia atau WNI, dan kini tertarik gabung Timnas Indonesia. Banyak yang beranggapan sindiran Justin Hubner itu ditunjukkan kepada Kevin Dix. Sebab pesepak bola 28 tahun ini pernah menolak naturalisasi pada 2022, ketika PSSI melakukan proses kepada Jordi Amat dan juga Sandy Wells. Sebelumnya, tidak ada yang mau bermain untuk Indonesia. Sekarang mereka melihat kami bermain dengan bagus dan ingin bergabung. Orang-orang lucu, tulis pemain yang dijuluki netizen Indonesia sebagai El Sosmed. Namun, di tahun 2024, pemain FC Copenhagen ini memberikan sejumlah kode siap dinaturalisasi menjadi warga negara Indonesia. Kode itu terlihat dari Kevin Dix yang sering menyukai unggahan Erick Thohir dan juga Timnas Indonesia. Sampai akhirnya Kevin Dix kencang dirumorkan segera mendapatkan paspor Indonesia. Sebab pada Kamis 10 Oktober 2024 sore waktu Indonesia Barat, mantan pemain Feyenoord Rotterdam itu tiba di Jakarta. Disinyalir Kevin Dix akan bersalaman dengan Ketum PSSI Erick Thohir untuk menjalani proses naturalisasi. Di saat Kevin Dix segera menjalani proses naturalisasi, lain halnya dengan Mads Hilgers. Bek 23 tahun itu sudah mendapatkan paspor Indonesia dan segera menjalani debut bersama dengan Timnas Indonesia saat menghadapi Bahrain pada Kamis 10 Oktober 2024.
Seperti Kevin Dix, Miss Hilger juga pernah menolak Winter Sim pada 2022. Setelah 2 tahun berlalu, pemain FC Twente ini bersedia menjadi warga negara Indonesia. Kehadiran Miss Hilger dan Kevin Dix praktis mengancam posisi Justin Hubner di jantung pertahanan timnas Indonesia. Sebab, baik Miss Hilger dan juga Kevin Dix sama-sama berposisi sebagai pemain belakang layaknya Justin Hubner. Sekarang harapannya Kevin Dix benar menjadi proses naturalisasi menjadi warga negara Indonesia. Tenaga mantan pemain Empoli dan juga Fiorentina ini dibutuhkan untuk membantu timnas Indonesia berjuang lolos ke Piala Dunia 2026.